warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini berkenaan tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang sistemik, yang selalu bertolak dari sejumlah landasan serta perhatiannya terhadap sejumlah asas-asas tertentu. Jadi, landasan dan asas sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Minggu lalu kita telah membahas mengenai landasan pendidikan berdasarkan sumbernya itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah landasan religius, di mana sumbernya adalah agama. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, di mana sumbernya adalah filsafat. Yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan, di mana sumbernya dari ilmu-ilmu seperti psikologi, fisiologi, biologi, politik, ekonomi, sejarah atau sosiologi. Historis ataupun sejarah. Selanjutnya yang terakhir adalah landasan yuridis pendidikan. Jadi sumber kita itu ada 4, religius, filosofis, ilmiah, dan yuridis. Nah, apa sih landasan pendidikan itu? Kemudian asas-asas pendidikan itu seperti apa dan bagaimana penerapan asas pendidikan? Kita bahas satu persatu. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini kita kenal dengan dasar ataupun tempat bertumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah dan fakta tentang studi ataupun kebijakan dan praktek pendidikan. Nah, landasan pendidikan ini menjadi dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Selanjutnya, kita kenal dengan berbagai macam landasan tadi yang kita perhatikan itu adalah yang pertama landasan filosofis pendidikan, di mana landasan filosofis ini berkaitan dengan makna ataupun hakikat pendidikan. Jadi kalau Ananda perhatikan untuk landasan filosofis pendidikan, ini landasan filosofis pendidikan lebih kepada menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual bersumber dari religi, etika, maupun ilmu pengetahuan. Jadi filsafat dan pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat Kenapa? Karena filsafat ini mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Jadi pendidikan berusaha mewujudkan citra ini citra dari manusia dan masyarakat ini. Nah, dasar pendidikan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana ditekankan bahwa pembangunan nasional termasuk pendidikan adalah pengamalan dari Pancasila. Nah, Pancasila itu kita katakan sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan, sehingga Pancasila adalah landasan filosofi dalam segala kebijakan dan praktek pendidikan. Selanjutnya, landasan sosiologi pendidikan. Nah, landasan sosiologi pendidikan ini lebih kita tekankan kepada peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Jadi, saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Nah, landasan sosiologi ini kita katakan sebagai dasar ataupun tempat bertumbuhnya dalam menentukan, mengarahkan,
dan mengembangkan studi kebijakan serta praktek pendidikan. Nah, menurut Ardan, ya, kita kategorikan ada empat bidang kajian dalam sosiologi. Yang pertama, terkait dengan hubungan sistem pendidikan dengan berbagai aspek. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga adalah pengaruh sekolah terhadap perilaku anggotanya. Dan yang keempat adalah interaksi antara kelompok sosial sekolah dan kelompok lain dalam komunitasnya. Kemudian, yang ketiga kita kenal dengan landasan legalistik ataupun kita kenal dengan hukum atau disebut juga dengan yuridis, ya. Jadi, pendidikan kita katakan adanya ataupun peristiwa multidimensi, ya, dari dimensi ataupun berbagai dimensi yang bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Jadi, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan ini dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu dengan hukum yang jelas dan sah. Nah, tata urut berbagai produk peraturan perundang-undangan perlu kita kenali, ya, untuk mengambil kebijaksanaan ataupun mengambil kebijakan dan penyelenggaraan praktek pendidikan. Supaya apa? Ya, agar tidak menyimpang. Sehingga dengan adanya hukum ini, maka kita tahu, ya, jika ada penyimpangan sedini mungkin. Nah, yang keempat kita kenal dengan landasan kultural pendidikan. Ini kita bisa juga kita sebut dengan landasan antropologi pendidikan. Jadi dalam hal ini, pendidikan merupakan bagian dari peristiwa budaya. Ingat budaya, ya, karena keduanya itu memiliki hubungan yang timbal balik. Kenapa, ya? Kebudayaan itu dapat dikembangkan dan dilestarikan dengan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Jadi, perancangan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan pengembangan pendidikan harus memperhitungkan yang namanya faktor sosial budaya agar tidak menimbulkan yang namanya kegoncangan budaya. Nah, menurut Dewantara, ya, ada tiga kegoncangan, menghindari yang namanya kegoncangan budaya. Kita kenal dengan asas Trikon. Apa saja? Yang pertama kita kenal dengan continuity, yang kedua kita kenal dengan concentrity, yang ketiga kita kenal dengan konvergensi. Nah, continuity ini lebih kepada garis hidup masa sekarang harus kelanjutan dari masa silam. Nah, sedangkan concentrity lebih kepada boleh menggunakan kebudayaan lain tetapi jangan kehilangan yang namanya jati diri. Dan yang ketiga adalah konvergensi, di mana menghindari hidup menyendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan ini lebih kita libatkan kepada aspek kejiwaan manusia. Jadi, setiap individu ini ataupun individu memiliki bakat, kemampuan, minat, kekuatan, serta tempo dan irama pengembangan yang berbeda. Nah, pemahaman peserta didik ini harus dilandasi yang namanya pada aspek behavioral ataupun tingkah laku dan motivasional ataupun dorongan, serta aspek fisik dan rohani secara utuh dan dinamis. Sehingga landasan psikologis ini kita kenal dengan landasan yang paling penting dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita harus melibatkan yang namanya aspek kejiwaan manusia. Kemudian, setelah landasan psikologis, kita kenal dengan landasan ilmiah dan teknologi. Nah, pendidikan dengan ipteks mempunyai kaitan yang sangat erat karena ipteks merupakan bagian utama dalam pendidikan.
Ketika kita sudah memasukkan yang namanya iptext, ya, maka pengembangan iptext ini sangat berguna dalam pembuatan bahan ajar kita. Nah, jadi iptext inilah yang mengakomodasi, yang memberikan yang namanya cara agar dalam menjelaskan ya seperti ini kita lakukan, teknologi itu sangat kita perlukan. Jadi perkembangan iptext inilah yang kita perlukan dalam mengakomodasi bahan ajar kita. Nah, yang ke-7 kita kenal dengan landasan ekonomi pendidikan. Nah, dunia tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah ekonomi. Jadi, perkembangan ekonomi makro ini berpengaruh dalam bidang pendidikan karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi secara makro adalah munculnya sejumlah sekolah unggul. Maksudnya di sini pembangunan ekonomi makro ini lebih kepada pembangunan jangka panjang. Misalnya nih penyediaan dari tenaga kerja. Misalnya kita nih sebagai calon guru. Nah, sebagai calon guru ini kita kan dididik, kemudian nanti ketika setelah lulus maka kita akan terjun ke dunia kerja. Kemudian ya, kita dapat melihat inti tujuan dari pendidikan lebih kepada yang pertama, membentuk mental yang positif atau cinta prestasi. Yang kedua, tidak menolak pekerjaan kasar. Tidak menolak pekerjaan kasar ini maksudnya pekerjaan yang membutuhkan tenaga, ya. Misalnya apa? Tukang bangunan. Jadi arsitektur itu membutuhkan yang namanya tukang bangunan dalam mendirikan sebuah rumah. Kemudian menyadari akan kehidupan yang kurang beruntung serta mampu hidup dalam keadaan apapun. Jadi inilah inti tujuan dari pendidikan. Selanjutnya, yang ke-8 kita katakan adalah landasan historis ataupun sejarah pendidikan. Ya. Kita ketahui bahwa sejarah merupakan keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep tertentu. Nah, informasi yang lampau terutama itu bersifat kebudayaan. Jadi, landasan sejarah inilah yang memberikan peranan penting karena landasan sejarah memberikan arah pemikiran kepada masa kini. Sehingga kita katakan sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah landasan religius pendidikan. Kita kenal bahwa sistem pendidikan nasional mengharuskan yang namanya setiap peserta didik itu mengikuti pendidikan agama. Ya. Pendidikan agama ini tidak hanya pendidikan formal. Kenapa? Kenapa? Karena agama menjadi sistem kontrol kita dalam pembentukan karakter dan mental peserta didik. Jadi, agama sangat dibutuhkan dalam penyusunan kurikulum demi terwujudnya peserta didik secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Nah, jadi kita katakan landasan religius ini berisi tentang tuntunan ataupun pedoman hidup manusia, hidup kita untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, serta merupakan rahmat untuk seluruh alam. Nah, jadi bisa dipahami ya, landasan-landasan ini dimulai dari landasan filosofis pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan landasan sosiologis pendidikan, lalu landasan kultural pendidikan,
kemudian landasan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Lalu kita lanjutkan dengan landasan yuridis pendidikan, landasan kita kenal dengan landasan historis pendidikan dan landasan religius pendidikan. Sekarang kita akan bahas mengenai asas-asas pendidikan. Jadi, kalau di Indonesia ya dikenal dengan ada 3 landasan ataupun 3 asas pendidikan kita. Yang pertama adalah asas Tut Wuri Handayani, kemudian asas kemandirian belajar, dan asas belajar sepanjang hayat ataupun pendidikan seumur hidup. Nah, kita akan kenal dengan ada 7 nanti kita bahas secara umum ya landasan pendidikan. Mohon maaf, asas-asas pendidikan, di mana asas pendidikan ini merupakan tumpuan cara berpikir yang memberikan corak terhadap pendidikan, sehingga dapat dikatakan lebih memfokuskan yang namanya perhatian pada cara penyelenggaraan pendidikan yang telah dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Nah, yang pertama kita kenal dengan asas semesta menyeluruh dan terpadu. Jadi, asas semesta menyeluruh dan terpadu ini lebih kepada untuk yang asas semesta kita katakan ya, yang pertama pendidikan itu diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh berarti pendidikan harus mencakup semua jenis jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi, kemudian terpadu tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bangsa. Jadi, pendidikan nasional terbuka bagi manusia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat kita pisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa kita, ya, bangsa Indonesia khususnya. Nah, selanjutnya yang kita kenal dengan yang kedua adalah asas pendidikan seumur hidup. Jadi, di sini kita kenal dengan asas pendidikan seumur hidup itu lebih kepada kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan perhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, dari asas pendidikan seumur hidup ini, kita nanti akan kenal dengan lifelong education, ya, pendidikan seumur hidup, ataupun nanti kita kenal dengan lifelong learning, nanti ada asas belajar sepanjang hayat. Jadi, kita tidak pernah asing ya dengar di telinga kita dikatakan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Jadi, kita katakan bahwa dalam pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah memiliki yang namanya 2 misi. Yang pertama, memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan efisien dan efektif. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai dasar dari belajar sepanjang hayat. Jadi, kalau dimensi vertikal tadi lebih kepada dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Sedangkan untuk dimensi horizontal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Jadi, dengan yang namanya kemauan dan kemampuan untuk dapat belajar sepanjang hayat, maka konsep belajar tidak lagi sekedar belajar untuk tahu dan mau, tetapi menuntut kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, yang ketiga, kita kenal dengan yang namanya asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas ataupun perbuatan yang dia lakukan. Akibat dari timbulnya masalah adalah tanggung jawab secara tidak terarah dan asal-asalan, ya. Dan yang keempat adalah asas
manfaat, adil, dan merata. Manfaat ini, pendidikan harus mengingat kemanfaatannya bagi masa depan peserta didik, masyarakat bangsa, negara, dan agama. Dan adil merata lebih kepada penyelenggaraan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dan yang kelima adalah asas Teduri Handayani, di mana asas Teduri Handayani ini dicetuskan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, di mana dikatakan bahwa Teduri Handayani ini lebih kepada jika seorang guru ya ataupun guru itu di belakang memberikan yang namanya dorongan. Jadi setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman pada tata tertib kehidupan yang umum. Jadi di asas Teduri Handayani ini peserta didik dituntut untuk mandiri ya. Jadi peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah sendiri. Dan yang keenam adalah asas kemandirian dalam belajar. Nah, asas kemandirian dalam belajar ini kita katakan bahwa peserta didik belajar tanpa bantuan guru, tetapi tetap guru sebagai pendamping dan pengarah dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kita katakan nanti pendekatan pembelajaran yang selama ini kita kenal dengan teaching center, di mana guru menjadi pusat. Nah, sekarang diubah menjadi student center ataupun peserta didiklah yang dijadikan sebagai pusat perhatian kita. Jadi peserta didiklah yang aktif ya. Jadi perwujudan asas kemandirian dalam belajar ini akan menempatkan guru dalam peran utamanya itu sebagai fasilitator dan motivator. Jadi salah satu pendekatan yang memberikan yang namanya peluang dalam melatih kemandirian belajar itu seperti CBSA misalnya, cara belajar siswa aktif, di mana cara belajar siswa aktif ini pernah booming itu di tahun 1994. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang ketujuh, asas alam ya, alam takambang jadi guru. Nah, alam tempat kita hidup, sedangkan takambang alam yang diciptakan Tuhan, bukan alam yang sempit. Jadi guru merupakan sumber belajar, tempat terjadinya proses pendidikan yang maha luas. Jadi setiap orang ataupun kelompok mempunyai yang namanya kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, baik itu sebagai individu, kelompok maupun golongan. Jadi mohon diingat bahwa tidak ada manusia yang tidak terpakai. Jadi kita semua ini memiliki yang namanya manfaat ya, ataupun antara satu manusia dengan manusia lainnya itu saling ataupun kita katakan ada interaksinya ya. Jadi interaksinya ini apa? Yang bersifat namanya tolong menolong. Jadi tolong menolong ini ada manfaatnya. Oke, dan dari asas-asas ini maka kita akan melihat penerapannya ya. Yang kita ambil nanti ada 3. Yang pertama adalah pendekatan komunikasi oleh guru. Jadi peserta didik tergantung pada informasi yang datangnya dari pendidik. Jadi misalnya ibulah yang menjadi informasi kalian ya, informasi kalian dalam belajar yang namanya landasan pendidikan. Tetapi ya ingat, kita katakan tadi student center, berarti nanti kalian yang aktif mencari informasi tentang landasan pendidikan ini. Oke, nah yang kedua, bahwa adanya peranan pendidik. Kita kenal dengan pendidik ini selalu menempatkan yang namanya dirinya itu sebagai orang yang paling dominan sehingga tertinggal oleh informasi yang penting. Maksudnya gini, sumber informasi itu dapat dicari ya dalam berbagai institusi. Jadi di sini ya peran pendidik ataupun guru ataupun dosen kita kenal ya sangat penting untuk mendorong peserta didik ataupun mahasiswa untuk mencari informasinya sendiri. Ingat sekarang itu lebih kepada student center. Dan yang terakhir adalah kita katakan dari masalah tujuan belajar, ingat
tujuan belajar itu adalah learning to know dan learning to do. Learning to know itu ada kita katakan kita mengetahui, ya, belajar untuk mengetahui. Dan learning to do itu belajar untuk melakukan. Jadi setelah kita mengetahui, kita melakukan ataupun mengamalkan. Nah, kemudian diperluas dengan learning to be. Mau menjadi apa? Ya, learning to be itu menjadi apa? Menjadikan sesuatu itu seperti apa? Nah, jadi dari learning to know, learning to do, learning to be akan berhasil nanti akan kita lakukan yang namanya learning to live together. Ya, belajar hidup bersama. Jadi nanti di dalam belajar itu pasti ada kegiatan yang namanya interaksinya. Nah, mohon diingat bahwa apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut untuk menyesuaikan diri. Jadi kita ini belajar itu ya harus semangat, jangan patah ataupun jangan hilang semangatnya. Ya, mohon diperhatikan kalian itu menjadi calon pendidik. Jadi pendidik itu harus yang namanya tahu menempatkan mana yang baik bagi diri dan mana yang buruk bagi diri kita. Baiklah, sampai di sini materi kita tentang landasan, asas-asas pendidikan serta penerapannya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.